Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Banjarnahor. Saya dari SMA Negeri 1 Tarakan, kelas 11 MIPA 1. Saya di sini sebagai pihak pro dengan mosi bahasa asing dapat mengurangi sifat nasionalisme. Penjelasan saya, bahasa asing menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bahasa milik bangsa lain yang dikuasai, biasanya melalui pendidikan formal dan secara sosiokultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri. Rasa nasionalisme menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Maksudnya penggunaan bahasa milik bangsa lain yang dikuasai dan tidak dianggap sebagai bahasa sendiri dalam komunikasi sehari-hari atau nonverbal atau nonformal menunjukkan kurangnya rasa untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang dikarenakan menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari yang seharusnya dalam kehidupan sehari-hari harus menggunakan bahasa persatuan atau bahasa Indonesia. Secara formal sampai saat ini bahasa Indonesia mempunyai 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Dalam perkembangannya yang lebih lanjut, bahasa Indonesia berhasil menundukkan diri sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu. Bahasa Indonesia dikenal secara luas sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada saat itu Sumpah Pemuda sepakat untuk memegang bahasa Melayu Riau sebagai bahasa Indonesia. Para pemuda melihat bahwa bahasa Indonesia lah yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas ratusan suku bangsa dan etnik. Pengangkatan status ini ternyata bukan hanya isapan jempol. Bahasa Indonesia bisa menjalankan fungsi sebagai pemersatu bangsa. Dalam Sumpah Pemuda ada satu bagian yang menyertakan bahwa kita semua sebagai bangsa Indonesia telah mengakui berbahasa satu bahasa Indonesia. Namun kini tampaknya amanat itu tidak dihormati seperti pada masanya, karena kini banyak anak muda yang berkomunikasi dengan bahasa campuran seperti bahasa Jepang, Cina, Inggris, dan lainnya. Kami setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Digunakannya bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dianggap menghilangkan jati diri bangsa, melemahkan semangat kebangsaan, dan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap semangat Sumpah Pemuda. Tidak menghargai jasa para pahlawan yang dulunya memperjuangkan bahasa Indonesia hingga diikrarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar ketiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi kami tegaskan sekali lagi bahwa kami tetap setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi hari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Pengaruh bahasa asing sangat berdampak dalam perkembangan bahasa Indonesia. Contohnya, anak-anak mulai menggampangkan untuk belajar bahasa Indonesia. Rakyat Indonesia semakin lama-kelamaan akan lupa bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Anak-anak mulai menganggap rendah bahasa bacaan Indonesia. Lama-kelamaan rakyat Indonesia akan sulit mengutarakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mampu melunturkan semangat nasionalisme dan sikap bangga pada bahasa dan budaya sendiri. Bahasa Indonesia sekarang ini sudah mulai kehilangan identitasnya, mulai dipandang sebelah mata dan diremehkan oleh berbagai kalangan. Bahkan ada yang mengakui bahwa dengan berbahasa Indonesia dirinya tidak dianggap gaul. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia termasuk ke dalam aspek kebudayaan, dan kebudayaan itu mencirikan nasionalisme suatu negara.
Presiden kita sendiri pernah menyampaikan, janganlah bahasa Indonesia luntur dari jiwa kita. Apalagi dengan berkembangnya bahasa asing di Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan simbol nasionalisme kita dan identitas kebudayaan bangsa Indonesia. Coba kita bayangkan jika kita menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari. Itu artinya bahasa Indonesia yang merupakan simbol nasionalisme pada jiwa kita akan luntur. Kini banyak anak muda yang berkomunikasi dengan bahasa yang dicampur-campur, entah bahasa Jepang, Cina, Inggris, dan macam-macam lagi. Apalagi dengan banyaknya artis di luar negeri yang mengambil peruntungan di negara kita. Hal ini justru membuat bahasa Indonesia tidak terlihat menantang lagi untuk dimanfaatkan. Contohnya tren cinta Laura yang heboh, banyak warga negara Indonesia yang mengiru dengan selipan canda ala Inggris seperti artis tersebut. Kini arti kalimat berbahasa satu, berbangsa Indonesia tampaknya tidak begitu penting lagi. Masyarakat terlihat seperti tidak menghargai bahasanya sendiri. Ini merupakan tanda dari menurunnya sikap nasionalisme bangsa. Bahasa Indonesia lama-kelamaan akan tergeser karena orang-orang lebih mengutamakan penggunaan bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris. Masyarakat lebih mengutamakan bahasa Inggris, terlebih lagi para pelajar lebih banyak ikut kursus bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Membuktikan bahwa masyarakat tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia sehingga menunjukkan berkurang rasa nasionalisme. Bahkan bahasa asing dapat menghilangkan identitas bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan juga bahasa kesatuan Republik Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang perlahan akan dilumpuhkan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat menyepelekan dan mengagungkan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris, Spanyol, Jepang, Arab, Prancis, dan Mandarin. Bahkan sekarang orang-orang kelas menengah ke atas sibuk untuk mencarikan anak-anaknya bimbingan bahasa Inggris. Bagi pemerolehan bahasa anak dan juga pada pribadi anak yang menjadi tidak begitu mengenal bahasa Indonesia atau bahkan bahasa daerah sebagai bahasa yang ia kenal pertama kali dalam kehidupannya. Saat masyarakat lebih banyak menggunakan bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris, maka secara langsung maupun tidak langsung sikap nasionalisme terhadap bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan berkurang. Dengan kita mulai mempelajari bahasa asing, kita mencoba mempraktekkan di kehidupan sehari-hari. Karena kita ingin menunjukkan bahwa kita mampu untuk berbicara bahasa asing. Kita merasa bangga dengan kita dapat berbahasa asing sehingga kita melalaikan bahasa Indonesia dan kita menghilangkan kecintaan kita sendiri terhadap negeri kita sendiri. Sehingga nasionalisme yang seharusnya ada pada diri kita malah kita abaikan begitu saja. Jadi saya tekankan sekali lagi, saya sangat setuju dengan mosi tersebut, yaitu belajar bahasa asing dapat mengurangi sifat nasionalisme seseorang.